football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Watford bersikeras penyerang sayap mereka Ismail Assar tidak fit untuk tampil di Piala Afrika yang akan bergulir bulan ini setelah dituduh timnas Senegal menghalang-halangi kepergian pemain berusia 23 tahun tersebut. Federasi Sepak Bola Senegal FSF mengatakan Watford memberikan alasan palsu ketika menolak melepaskan Sarr tampil di Piala Afrika, tapi klub Liga Primer Inggris itu mengundang tim medis timnas Senegal untuk memeriksa kondisi cedera si pemain. Seorang pendukung Brentford ditangkap setelah pertandingan kandang melawan Manchester City pada Rabu 29 Desember. Dia diduga melakukan pelecehan rasialis dan homofobik terhadap seorang pemain lawan. Brentford tidak mengeluarkan rincian insiden tersebut namun mengatakan telah melarang individu itu sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut. Sebagai informasi, Brentford yang mendapatkan promosi musim ini kalah 0-1 dari Manchester City. Brentford kini berada di peringkat papan tengah klasmen Liga dengan 23 poin dari 19 pertandingan. Manchester United makin leluasa buat mewujudkan ambisi mendatangkan gelandang West Ham United, Declan Rice. Manajer MU Ralf Rangnick sudah memberikan lampu hijau agar manajemen melancarkan pendekatan kepada Rice. Bagi Rangnick, Rice merupakan salah satu kunci buat memperkuat lini tengah MU. Apalagi nasib Paul Pogba di Manchester United masih belum jelas. MU juga akan memanfaatkan situasi West Ham yang tengah mengalami penurunan performa. Selama Desember 2021, West Ham hanya berhasil mengantongi 6 poin dari 18 yang tersisa. Barcelona dilaporkan kecewa dengan legenda klub dan duta besar mereka, Ronaldinho. Kekecewaan Barcelona adalah karena komentarnya soal kepindahan Lionel Messi ke Paris Saint-Germain pada bulan Agustus 2021. Beberapa bulan kemudian, Ronaldinho mengatakan bahwa kejadian itu adalah kejutan yang menyenangkan. Legenda Brasil tersebut senang melihat Messi bergabung dengan PSG yang merupakan mantan timnya juga setelah bertahun-tahun di Barcelona. Real Madrid mengawali 2022 dengan hasil buruk. Los Blancos takluk 0-1 dari Getafe pada jornada ke-19 Liga Spanyol di Stadion Coliseum Alfonso Perez. Kekalahan ini membuat Carlo Ancelotti menyorot hasil kurang maksimal timnya yang tak bisa memaksimalkan peluang. Menurut Ancelotti, menurunnya performa Real Madrid tak lepas dari dampak liburan akhir tahun. Tak banyak yang bisa dikatakan tentang pertandingan. Kami berlibur dengan tambahan hari lebih banyak. Kami bukan tim yang sama pada akhir tahun lalu. Legenda AC Milan Paolo Maldini mengungkapkan klubnya dan rival sekota Inter Milan harus meninggalkan Stadion San Siro demi kesuksesan kedua klub itu. Kedua klub tersebut saat ini sedang berencana membangun stadion bersama. Maldini yang kini menjabat sebagai direktur teknik AC Milan meyakini bahwa stadion baru akan membantu kedua tim untuk kembali berbicara di level Eropa. Tak seperti saat ini di mana keduanya masih menyewa stadion milik kota Milan. Diego Simeone menegaskan Kieran Trippier adalah pemain penting bagi Atletico Madrid, tetapi mengatakan bila sang pemain dapat meninggalkan klub. Trippier diisukan bakal hengkang dari Atletico Madrid pada jendela transfer musim dingin ini. Newcastle United menjadi klub yang paling meminatinya. Simeone membahas spekulasi transfer pada hari Sabtu 1 Januari ketika dia menyatakan kekagumannya pada Trippier, meskipun di satu sisi dia juga mengakui bahwa manajer tidak dapat mempengaruhi keputusan pemain untuk pergi. Simeone meminta Trippier untuk membuat keputusan sendiri. Alvaro Morata dilaporkan telah bertanya kepada Juventus apakah dia bisa pergi pada bursa Januari menyusul minat dari Barcelona. Namun potensi kepindahannya ke El Blaugrana dapat bergantung pada kepindahan striker PSG Mauro Icardi ke Turin. Dikutip dari Marca, PSG perlu menguangkan pemain tertentu untuk menyeimbangkan pembukuan mereka, di mana Icardi berada di radar Juventus sejak tampil apik di Inter Milan. Masa depan Icardi dan Morata terkait. Jika Juve berhasil mendapatkan jasa pemain Argentina itu, maka Morata bisa hengkang dari klub.
Eden Hazard tidak bisa membantu Real Madrid menghindari kekalahan dalam duel tandang ke markas Getafe Minggu 2 Januari. Winger Belgia itu masuk sebagai pengganti di babak kedua, tapi tidak bisa berbuat banyak. Hazard diharapkan bisa membantu tim melepaskan diri dari tekanan. Sayangnya, kesulitan tim tampaknya semakin menyulitkan Hazard. Selain Hazard, ada beberapa pemain Madrid yang tampil jauh di bawah standar dalam pertandingan kali ini. Ancelotti mengakui timnya main buruk, tapi tidak ada gunanya menuding pemain-pemain tertentu. Salah satu target transfer Bayern Munchen yang kini membela FC Dallas, Ricardo Pepi, ternyata lebih memilih untuk bergabung bersama FC Augsburg. Menurut Fabrizio Romano, Pepi pindah ke Jerman setelah Augsburg bersedia membayar sejumlah 20 juta US dollar atau setara dengan 284 miliar rupiah ke FC Dallas. Pepi menjadi pemain akademi klub MLS dengan biaya transfer termahal dalam sejarah, mengalahkan rekor sebelumnya ketika Bayern mendatangkan Alphonso Davies senilai 13,5 juta US dollar. Kepindahannya juga menjadi transfer termahal kedua sepanjang sejarah MLS. Hanya kalah dari biaya transfer Miguel Almiron ke Newcastle United senilai 27 juta US dollar. Manchester United dipermalukan Wolverhampton Wanderers dengan skor 1-0 pada laga Liga Inggris di Stadion Old Trafford, Selasa 4 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Gol tunggal kemenangan Wolves dicetak oleh gelandang asal Portugal, João Moutinho di menit ke-82. Dengan kekalahan ini, MU masih belum beranjak naik dari posisi ke-7 klasemen sementara, sedangkan Wolves berada satu tingkat di bawah MU, yakni di posisi ke-8. Di ajang Liga Spanyol, Sevilla sukses mengalahkan Cadiz dengan skor 1-0 bermain di Estadio Nuevo Mirandilla. Sevilla menang berkat gol yang diciptakan oleh Lucas Ocampos di menit ke-58. Kemenangan ini membawa Sevilla memangkas jarak dengan Real Madrid dengan hanya kini tertinggal 5 poin, sedangkan bagi Cadiz, mereka masih nyaman berada di posisi ke-19. Pada laga lainnya, Villarreal menang 5-0 atas Levante dan Osasuna kalah 1-3 dari Athletic Bilbao. Pada pertandingan babak 16 besar Coupe de France, PSG melibas tuan rumah Vannes dengan skor 4-0. Tak diperkuat Messi, PSG unggul di menit ke-28 berkat aksi Presnel Kimpembe. Di babak kedua, PSG mengamuk dengan menciptakan 3 gol lagi melalui hat-trick Kylian Mbappe di menit ke-59, 71, dan 76. Dengan hasil ini, PSG arahan Pochettino berhasil melaju ke babak 8 besar Piala Prancis. Absennya Harry Maguire membuat Cristiano Ronaldo menjadi kapten Manchester United saat bersua Wolverhampton. Ini menjadi kali pertama Ronaldo menjadi kapten MU dalam 14 tahun. Terakhir kali CR7 menggunakan ban kapten MU yakni pada Maret 2008. Seusai laga, Ronaldo menjadi sorotan. Tak sedikit yang mempertanyakan keputusan Rangnick menjadikan CR7 sebagai kapten. Salah satu kritikan datang dari ex-pemain MU, Paul Ince. Dia menilai Scott McTominay lebih pantas menyandang ban kapten setan merah ketimbang CR7. Phil Jones tampil dalam laga Manchester United melawan Wolverhampton. Itu menjadi penampilan pertamanya bersama MU setelah berjuang mendapat kesempatan selama lebih kurang 707 hari. Jones mendapat kesempatan tampil karena Maguire dan Bailey absen. Sayang, penampilannya dibuka dengan getir. MU kalah dengan skor 1-0 atas Wolves. Meski kalah, penampilan Jones malam itu mendapatkan pujian. Luke Shaw menyebut Jones sebagai pemain yang fenomenal. Shaw tahu betul berapa banyak momen sulit dijalani Jones, dan kini ia bangkit. DJ Argentina, Fer Palacio membantah tuduhan bahwa dirinya adalah penyebab Lionel Messi terkena COVID-19. Palacio mengatakan dalam sebuah video bahwa dirinya telah mendapat ancaman pembunuhan dan dilecehkan di media sosial oleh mereka yang terhasut berita jika ia yang menularkan virus tersebut kepada Messi. Hujatan yang diterima oleh Fer Palacio mungkin mengacu pada unggahan fotonya bersama Messi di sebuah pesta pekan lalu. Ketika itu ia menulis, "Saya bersama yang terbaik untuk berpesta. Terima kasih kepada semua keluarga Messi atas undangannya."
Barcelona mengumumkan bahwa duo defender veteran Jordi Alba dan Dani Alves telah mendapatkan izin untuk kembali berlatih setelah dinyatakan negatif COVID-19. Namun, badai COVID-19 di Barcelona ternyata belum mereda setelah Ferran Torres yang baru saja diperkenalkan sebagai pemain baru Barcelona tak lama kemudian dinyatakan positif COVID-19. Pengumuman tersebut bersama dengan kabar Pedri yang juga dinyatakan terjangkit virus tersebut. Chelsea resmi memperpanjang kontrak Thiago Silva selama 1 tahun hingga akhir musim 2022-2023. Thiago menjadi pilar penting di pertahanan Chelsea sejak didatangkan musim lalu. Bek asal Brasil itu telah membuat 22 penampilan musim ini. Dia juga telah mencetak 4 gol sejak bergabung dengan klub London tersebut dengan status bebas transfer dari PSG pada Agustus 2020. Agen Christian Eriksen yaitu Martin Scholes mengatakan bahwa kliennya bakal segera buka suara soal kelanjutan karirnya pasca kontraknya diputus oleh Inter Milan akibat penyakit jantung. Bicara soal pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Inter kepada Eriksen, Martin Scholes mengaku menghormati langkah yang diambil oleh Nerazzurri. Sang agen bahkan tak menyalahkan manajemen klub karena yang dilakukan oleh Inter murni sebuah kepatuhan akan regulasi yang ditentukan oleh Serie A. Sebanyak 4 penggawa Chelsea merasa muak dengan tingkah Romelu Lukaku buntut konflik ex-Inter tersebut dengan Thomas Tuchel. Mula-mula, konflik keduanya sendiri dipicu komentar Lukaku yang mengeluarkan pernyataan kontroversial ihwal situasinya di Chelsea. Bomber Belgia tersebut belak-belakan jika dirinya mulai tak kerasan dan geram dengan taktik Thomas Tuchel. Tingkah Lukaku itu kemudian membuat Jorginho, Cesar Azpilicueta, N'Golo Kante, dan Antonio Rudiger merasa buak. Striker AS Roma, Tammy Abraham, mengalami kecelakaan dalam perjalanan menuju latihan AS Roma. Abraham mengalami kecelakaan pada Senin 3 Januari. Melansir laporan Football Italia, mobil yang dikendarainya menabrak Porsche Cayenne yang dikemudikan seorang perempuan. Abraham dilaporkan langsung keluar dari mobil dan memeriksa kondisi pengemudi mobil yang ditabraknya. Tidak ada cedera yang dialami kedua pengendara tersebut. Polisi juga tidak dipanggil lantaran masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan. Melalui situs resminya, Fiorentina mengumumkan bahwa pemain sayap Lille, Jonathan Ikone, resmi bergabung dengan La Viola pada Januari ini. Fiorentina berhasil memboyong pemain incarannya ini dan ia akan ditugaskan untuk menggantikan Jose Callejon yang kini performanya menurun. Klub yang bermarkas di Artemio Franchi itu menebus Ikone dari Lille dengan harga 14 juta euro dan ia dikabarkan mendapatkan kontrak selama 5 tahun. Teka-teki masa depan penyerang Juventus Alvaro Morata menemui titik terang. Kabarnya, penyerang timnas Spanyol itu bakal segera diperkenalkan Barcelona pekan ini. Menurut sumber dari AS yang dikutip Football Espana, kepastian transfer Morata sudah mencapai 95%. 5% lainnya menunggu persetujuan dari Atletico Madrid sebagai klub yang memiliki kontrak dengan Morata. Barca diyakini bisa membuat Atletico menyepakati kepindahan pemain yang juga pernah berseragam Real Madrid dan Chelsea tersebut. Bintang Atletico Madrid, Antoine Griezmann, telah mengkonfirmasi bahwa dirinya telah negatif COVID-19. Sebelumnya, penyerang asal Prancis positif virus tersebut setelah melakukan tes PCR yang wajib dilakukan bersama skuad ibu kota Spanyol yang lain sebelum berlatih setelah libur Natal. Griezmann melalui Twitter pribadinya tersebut membuka peluang bahwa ia akan segera bergabung dengan tim utama untuk bertanding melawan Villarreal di laga tandang La Liga di akhir pekan nanti. Guna menjaga staminanya agar tetap fit bertarung di kasta tertinggi Liga Inggris, Cristiano Ronaldo rela menggelontorkan dana besar untuk menyediakan ruang khusus oksigen berteknologi tinggi. Nantinya, Ronaldo bisa menghirup udara murni di ruang oksigen berteknologi tinggi tersebut. Dengan demikian, oksigen bisa langsung mengalir ke plasma darah untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Tentunya, fasilitas itu akan menambah kenyamanan Cristiano Ronaldo saat berada di rumah.
Petinggi Barcelona, Joan Laporta, menyatakan timnya tak menutup kemungkinan mendatangkan Erling Haaland ke Barcelona musim panas mendatang. Hal ini karena dia merasa wajib membuat Blaugrana menjadi tim yang hebat setelah sempat terseok-seok pada awal musim. Menurut kabar, klausul lepas pemain tersebut akan turun menjadi 75 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah pada akhir musim ini. Saat ini, Barcelona tengah berusaha memaksimalkan pemain-pemain yang mereka miliki dan menjual beberapa pemain seperti Philippe Coutinho dan Samuel Umtiti untuk memangkas pengeluaran gajinya. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!